nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan pembahasan admin anime OP sebelumnya, seperti yang kita tahu, di balik kebakaran hebat yang sedang terjadi di tanah Shimirijoa, ketegangan yang saat ini terjadi antara organisasi Revolutionary Army dan juga petinggi pemerintah dunia pun tidak bisa dibendung lagi. Bukan hanya satu atau dua nama besar saja yang terlibat dalam konflik tersebut, melainkan seluruh pilar kekuatan dunia baik dari pihak pemerintah dunia dan organisasi kriminal yang menentang pihak pemerintah dunia. Jelas kekacauan yang saat ini sedang terjadi di dunia One Piece seolah menandakan bahwa dunia One Piece saat ini sudah berada di ambang perubahan besar. Dan hal ini pun seolah menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Lalu siapakah yang akan memenangkan pertempuran ini? Dan bagaimana nasib dari dunia One Piece ke depannya? Memang jika kita melihat kekuatan besar yang dimiliki oleh pemerintah dunia saat ini, bisa dibilang pemerintah dunia bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Bahkan teknologi militer yang dimiliki oleh pemerintah dunia seperti Seraphim dan New Pacifista menjadi sebuah bukti bahwa pihak manapun yang berani menentang pemerintah dunia, maka mereka harus siap menghadapi teknologi militer tercanggih yang saat ini dimiliki oleh pemerintah dunia. Selain itu, insiden hancurnya kerajaan Lulusia menjadi sebuah bukti nyata betapa egoisnya pihak pemerintah dunia yang tidak peduli sedikit pun dengan nasib rakyat di kerajaan tersebut hanya karena penduduk tersebut telah melakukan kudeta terhadap raja mereka. Itu sebabnya meskipun kekuatan yang dimiliki oleh organisasi Revolutionary Army saat ini bisa dibilang masih kalah jauh dengan kekuatan tempur yang dimiliki oleh pihak pemerintah dunia, namun secara tidak langsung, organisasi Revolutionary Army yang mengkomandoi aksi penyerangan terhadap pemerintah dunia pun cepat atau lambat akan membawa dampak yang sangat besar, di mana hal ini akan membuat pihak-pihak yang sebelumnya tidak berani menentang pemerintah dunia kini mulai melakukan pergerakan demi menjatuhkan hegemoni yang telah dibangun oleh pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya dan mengakhiri semua penderitaan yang pernah mereka alami. Nah, saat ini, Dragon dan Sabo yang telah menginjakan kaki mereka di tanah Shimirijoa seolah menjadi sebuah harapan besar bagi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece yang tidak pernah mendapatkan keadilan dari pihak pemerintah dunia. Sementara itu di sisi lain, Garling dan juga Samrock yang mengetahui kehadiran Dragon dan juga Sabo pun tidak tinggal diam begitu saja. Ya, Garling dan Samrock akan menghentikan Dragon dan juga Sabo karena telah berani membuat kekacauan di tanah Shimirijoa. Bahkan, Garling juga menegaskan jika dia berhasil mengalahkan Dragon dan seluruh anggota Revolutionary Army, maka Garling tidak akan segan untuk membunuh mereka semua di hadapan para Tenryubito. Tentunya ini sangat menarik ya bosku. 4 sosok penting ini secara tidak langsung akan menentukan bagaimana nasib dari tanah Shimirijoa dan dunia One Piece ke depannya. Artinya, dengan kata lain, mereka akan bertarung 2 lawan 2 di area yang sama, di mana hal ini juga akan membuat keadaan semakin menarik dan pertarungan mereka pun akan menjadi pertarungan yang sangat seru untuk disaksikan. Nah, menariknya saat kedua belah pihak ini akan melakukan serangan, Sabo lalu mengatakan kepada Dragon bahwa dirinya tidak menyangka akan bertarung berdampingan dengan Dragon untuk melawan petinggi pemerintah dunia. Sambil memperlihatkan wajah seriusnya, Dragon lalu mengatakan dan memperingatkan Sabo bahwa mereka harus tetap waspada dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Dragon juga menegaskan bahwa keselamatan mereka adalah prioritas utama dalam misi ini. Jadi, Dragon meminta kepada Sabo untuk tidak memaksakan dirinya jika dia telah mencapai batasan dalam pertarungan tersebut. Dragon sadar jika nantinya Sabo memaksakan dirinya untuk terus bertarung, maka hal ini akan merugikan organisasi Revolutionary Army. Mendengar penjelasan dari Dragon, Sabo pun lalu mengatakan bahwa dirinya akan berusaha bertarung sebaik mungkin dan tidak akan memaksakan dirinya jika sudah mencapai batasan dari kekuatannya.
Sementara itu di sisi lain, Garling juga memperingatkan anaknya bahwa dia tidak boleh meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh Dragon dan juga Sabo. Karena menurut informasi yang dia dengar saat pertemuan Reverie terjadi, Sabo berhasil melarikan diri dari ruangan singgasana kosong meskipun saat itu telah dikejar oleh para Gorosei. Mendengar hal tersebut, Samrock lalu mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan Sabo. Samrock paham untuk mengalahkan pengguna kekuatan buah iblis Logia, dia hanya perlu menggunakan kekuatan Hosoku Haki dan Bushoku Haki tingkat tinggi. Nah, saat Samrock mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Samrock langsung mengeluarkan teknik Cerberusnya. Di mana menariknya, kali ini, ketiga Cerberus Samrock mengeluarkan pancaran aura Hosoku Haki yang sangat dahsyat. Sementara itu, Garling terlihat mengeluarkan pedangnya. Belum diketahui pasti kekuatan buah iblis apa yang dimiliki oleh Garling ini. Tetapi yang jelas, mereka berdua pun langsung melancarkan serangannya ke arah Sabo dan juga Dragon. Di sisi lain, Dragon yang mengetahui hal itu pun langsung menahan serangan pedang milik Garling dengan teknik cakar naganya. Sementara Sabo berhasil menghindari serangan Cerberus yang dimiliki oleh Samrock. Tepat di momen ini, Samrock pun mencoba untuk membantu ayahnya dengan melakukan tebasan Cerberus ke arah Dragon. Sementara itu, Sabo yang melihat serangan dari Samrock pun lalu berteriak dan meminta kepada Dragon untuk segera menghindar. Beruntung, Dragon pun berhasil menghindari serangan tersebut. Nah, di momen ini, Dragon meminta kepada Sabo untuk membuat area pertarungan tersebut menjadi lautan api, agar Dragon bisa mendekat ke arah Garling. Mendengar perintah dari Dragon tanpa basa-basi lagi, Sabo pun langsung membuat area di sekitar pertarungan mereka menjadi lautan api. Sementara Dragon dengan teknik cakar naganya yang dikombinasikan dengan kekuatan Bushoku Haki dan Hosoku Haki tingkat tinggi, lalu bersiap untuk menyerang Garling. Garling yang melihat hal itu pun lalu meminta kepada Samrock untuk membelah api tersebut menggunakan tekniknya. Sementara Garling akan menahan serangan cakar naga milik Dragon dengan menggunakan pedangnya yang telah dilapisi oleh kekuatan haki tingkat tinggi. Belum diketahui pasti apakah Garling bisa menahan serangan teknik cakar naga yang dimiliki oleh Dragon atau tidak. Tetapi yang jelas, pertarungan ini menjadi salah satu pertarungan yang sangat menarik. Setelah itu, beralih ke tempat lain, lebih tepatnya di dunia Matahari Elbaf, tempat di mana kelompok dari Nami berada. Yap, dunia Matahari Elbaf akan mendapatkan sorotan setelah Nami dan yang lainnya mulai melakukan pergerakan untuk menghentikan dan mencari keberadaan Ksatria Suci. Ya, menurut Robin, jika mereka hanya berdiam diri saja dan terus memikirkan cara untuk mengalahkan monster-monster mimpi buruk dan menyelamatkan anak-anak, maka hal yang lebih buruk akan segera terjadi. Nah, pemikiran Robin yang cerdas ini tentunya sangat tepat, karena pasalnya satu-satunya cara untuk menghentikan monster-monster mimpi buruk yang terus bermunculan dan menyadarkan anak-anak adalah dengan cara mengalahkan para Ksatria Suci. Itu sebabnya mereka tidak bisa terus berdiam diri dan mengandalkan kehadiran Luffy, Zoro, dan juga Sanji. Robin yakin pasti ada cara untuk mengalahkan kekuatan keabadian yang dimiliki oleh para Ksatria Suci. Mendengar hal tersebut, Nami dan yang lainnya pun lalu membagi dua kelompok untuk mencari keberadaan Summer dan juga Killingham. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kekuatan teknik cakar naga yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon dan juga berbagai hal menarik pada pembahasan kali ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.